Wow itu. Kalau ini jangan dilawan deh. Kayak sekarang udah seneng banget loh karena kita udah punya Sentarum sama Barito yang notabene memang beneran kelihatan bedanya guys. Jadi oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita akhirnya gitu ya, dari sudah berapa lama ini kita ngidam punya red sampit atau Barito gitu. Akhirnya kita dapat red Barito dengan kembali lagi ya. Jadi gini, ya emang bener kata pepatah dulu, kalau ada orang yang sabar akan sebuah penantian itu akan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Pokoknya ada kata-kata kayak gitulah yang benar, kurang lebih ya gitu. Dan akhirnya setelah sabar, ya sudah lama sabar cari yang murah gitu kan, ya wajar lah, jujur aja kalau aku sendiri kan nggak kerja, jadinya ya ngandelin AdSense tuh dikit banget sebenarnya. Apalagi kan youtuber pemula kayak aku nih, dikit banget gajinya, cukup, terlalu cukup ya, cuman buat bayar makan dan yang lain-lain gitu. Akhirnya setelah penantian lama, back to topic, akhirnya kita dapat red sampit kalau nggak salah, aku lupa sih. Red sampit size-nya 25, 26, 27. Dan waktu awal posting itu aku sudah yakin kalau ini nggak aku langsung chat, ini pasti bakalan sold. Karena aku lihat di video di Facebook itu, wah menarik banget sih, karena sampai di bagian tengkuk itu dia isi cabung, bahkan di bagian badan itu juga cabungnya banyak, tapi dominan di bagian atas. Di bagian bawah sendiri sebenarnya agak sedikit minus sih kalau aku bilang ya. Barnya itu nggak mau ngeblok gitu, barnya jadi ada kayak pecah gitu. Jadi sebenarnya kurang bagus di sana. Tapi untuk ikan size 25, 26 harga sebenarnya sih 500 harganya, tapi dengan harga yang aku dapetin tuh 475 ding, 475, dan itu masih termasuk murah. Jadi aku nggak mau berharap lebih lah untuk ikan di harga 475.000. Tapi memang basically aku lihat ikan ini punya potensi yang bagus banget. Dan sebenarnya ini aku bikin intro ini setelah aku video ini kan ya. Sebenarnya aku bakalan bikin video nanganin ikan kuncup, tapi nggak jadi guys gitu. Kenapa nggak jadi? Ya ini kalian tonton aja. Sebenarnya ikannya kuncup guys. Jadi kalau dikacain dia tuh gosong, kuncup. Kalau kita kasih kaca, nah kuncup guys. Nah tapi ini penyakit biasa. Ya nggak jelas gitu. Cuman ya sudah. Setelah aku sabar beberapa jam dan aku latih dia, akhirnya dia normal ikan guys. Ya buat teman-teman yang baru datang, semoga ada manfaat yang bisa diambil di sini. Ya pastinya sih selalu semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Dan buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita intro dulu. Nah oke guys, jadi ini dia hasil berburu kita. Ini kebetulan dapat ikan murah, tapi kualitasnya bagus. Nah ini di dalam cabungnya banyak banget guys. Ini kita dapat di harga ya nggak 400 berapa tadi kenanya, 470. Nah 470.000 kenanya guys. Dan ini kelihatannya untuk di bagian barnya emang kurang rapi sih, tapi untuk kualitas ikan menurutku sih ini termasuk jos lah. Cabungnya banyak banget guys gitu. Tapi nanti kita bakalan lihat waktu udah masuk. Nah untuk sekarang ini habis aklimasi nih. Ini kita kurangin dulu airnya. Nah ini kita kurangin dulu airnya. Nah kita kurangin dulu bisa sedikit. Ini kita lagi ngisi air juga pelan-pelan. Nah setelah itu kita bakalan kasih daun ketapang dulu. Mungkin kita kasih 2 aja cukup lah. Kita kasih 2 aja. Nah kita kasih 2. Nah setelah itu sana kita masukin, kita aklimasi lah pelan-pelan. Ini size nya kurang lebih 25an guys, 25, 26 ya. Kita masukin. Wah ini agak sempit tempatnya ini. Kita masukin sini guys. Kita aklimasi dulu. Nah udah kita biarin dulu, nanti baru kita lepas. Kalau gitu nanti kita lanjut setelah ikannya settle dulu guys. Oke. Nah oke guys, jadi kita dari ruangan belakang sebelum kita lihat rednya lebih jauh untuk hasilnya. Nah ini sekarang
Kita bakalan update dulu ke jambi kita. Nah ini jambi kita yang waktu ini kita beli tuh guys. Wih sekarang udah siap cabung loh guys. Nah ini kita coba kasih lihat dia biar dia minggir dulu. Waduh nggak kelihatan ya guys ya lampunya. Wah itu guys di sebelah sana itu waduh lampunya nih. Waduh mati lampunya. Ini kita geser. Nah itu guys jadi dia udah keluar cabung. Waduh. Nah itu dia itu udah keluar cabung mulai naik ke atas. Di bawah tuh ada tapi tipis banget. Ya maklum ya namanya kita juga ngambil ikan size 30 cm kan. Itu bukan ikan yang kecil. Wah dia ini galak banget loh. Waduh. Dia ini nggak bisa tenang. Sebelah sini itu lebih banyak sebenarnya guys. Tapi ini belum sebulan jadi ya wajar lah nggak ada semuanya yang instan kan. Apalagi di sini nih nekat sih ikan size 30 kita beli dan berharap tumbuh cabungnya banyak. Tapi intinya sabar, nggak usah terlalu kayak terburu-buru lah, santai aja, yang penting progres. Dan lihat kondisinya, wah kotor emang airnya, tapi bukan berarti kualitasnya nggak baik, karena ini cuman kotoran ini bukan kotoran apa ya guys ya, tapi ini adalah potongan-potongan daun ketapang itu loh yang udah mulai hancur, membusuk ibaratnya gitu. Nah sebelah sana itu udah mulai tumbuh cabung juga gitu. Nah setelah itu kita lanjut ke Marco nih, Marco. Nah, wah dia ini juga lagi treatment bunga dia nih guys. Warnanya agak drop dikit, tapi nggak masalah. Ini kemarin aku juga kena gigit nih. Mana ini sebelah sini nih? Aduh lupa guys. Mana ya? Loh, kok hilang ya? Oh ini dia guys, ini dia. Ini kemarin aku juga kena gigit sama Marco. Nah ini dia. Pokoknya robek guys. Nah tuh. Terus banyak sih kemarin sih, tapi udah mulai sembuh juga. Nah ini dia kondisinya si Marco. Dan sekarang aku agak trauma dikit mau megang dia. Lumayan soalnya kalau digigit guys. Nah ini dia si Marco. Ini keadaan si Marco sekarang. Aman sih. Cabungnya banyak yang mulai pecah. Wah mantap nih. Sekarang lebih mantap lah dibandingkan yang dulu. Karena bunganya sebenarnya lebih banyak. Cuman kita nggak bisa lihat detailnya. Mungkin kapan-kapan kita bakalan update lah untuk si Marco. Ini khusus untuk si Marco kita bakalan bahas dia. Nah setelah itu ini untuk progresan kita. Nah ini yang cabungnya banyak itu. Ini juga udah mulai mekat cabungnya banyak. Ini dia ini nggak fokus. Nah ini. Nah itu cabungnya. Waduh nggak kelihatan. Nah ini guys. Nah ini juga yang kita beli di Kakak Aquatic itu. Wah ini bener-bener mantep banget sih. Lihat matanya orange banget. Dan cabungnya, wah itu udah mulai keluar guys. Cabungnya, widih. Padahal baru berapa? Seminggu ya mungkin ya. Semingguan kayaknya di sini. Tapi cabungnya udah mulai keluar tuh. Ini juga yang satunya, ini juga udah mulai keluar. Tapi pada nggak jelas sih karena airnya emang pucat banget. Belum sempat kita ganti. Ini udah 2 minggu nih harusnya kita ganti air. Tapi ini belum kita ganti air karena masih sibuk sih gitu. Sentarum seperti biasa dengan cabungnya. Wah ini memang kalau mecahin cabung tuh emang lama banget guys, jadi kita harus sabar. Ya udah kalau itu ini dia red kita guys ya. Ini kita baru dapat, ini baru selesai aklimasi ya. Ini aku habis kasih makan sih tadi sebenarnya ya. Jadi tadi datangnya itu sekitar sore jam berapa ya, jam 6 kayak. Nah ini sekarang dia matanya merah, barnya simet sih kanan kiri. Untuk jumlahnya simet, tapi untuk bentuknya enggak, karena barnya sedikit enggak rapi sebenarnya. Sama juga warnanya di sini agak pekat dikit, cuman aku salah pasir. Harusnya aku pakai pasir malang merah lah seharusnya agar lebih bagus. Cuman ini ya gimana lagi ya, karena emang udah ini tank ini bener-bener di pojok. Nah nggak bisa diangkat, jadi nggak bisa dikeluarin tank ini. Nah ini di sini ada tank, ini pseudo kita yang kita keep. Ini ada tank di sini, jadi kita nggak bisa ngeluarin tanknya ini. Jadi mau gimana ya? Kayak udah terpaksa. Bahkan tadi masukin ikannya juga susah karena celahnya cuma dikit gitu. Akhirnya kita nggak sempat ganti pasir, nggak sempat ganti apa-apa, udah bersih-bersih nggak sempat. Paling sempat ganti air tadi cuma 10 cm, kita kurangin, kita tambahin air baru. Ini airnya udah lama banget, udah sekitar berapa bulan ya. Nah oke, kita balik ke rednya ini. Ini red sampit. Kalau dari segi mental bagus, dan respon tangannya bagus. Ini bukan respon mata tapi respon galak. Nah ini respon galak dia.
Wah, dia ini respon galak. Tapi minusnya, nanti deh minusnya kita bahas. Kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, kelebihannya dia apa? Kenapa aku ngambil rednya ini? Pertama, harganya murah. Yang pertama harganya murah. Jadi red sampit ini kita kena di harga 470.000, sebenarnya 500, cuman setelah sampai di lokasi akhirnya kita nego lagi karena kondisi ikannya itu nggak sesuai kayak di video waktu di Facebook gitu. Waktu di Facebook barnya itu pekat banget, tapi waktu aku kesana ternyata videonya nggak pekat barnya guys gitu. Belum kelihatan Ya beli ya. Akhirnya ya agak sedikit kecewa sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Tapi kita lihat potensinya bagus meskipun bareng nggak rapi juga. Cabungnya, aku suka cabungnya itu sampai di tengkuk atas. Nah ini tengkuk-tengkuk tuh, di bagian tengkuk itu ada cabung. Nah itu ada cabung. Itu kemungkinan juga bakalan naik ke daerah kepala mungkin guys. Ya kita lihat aja nanti gimana hasil dari treatment kita. Karena kalau kita salah treatment, kita beli ikan nih banyak cabung, tapi kita nggak bisa treatment, nggak bisa lanjutin treatmentnya, atau salah treatment, itu bisa jadi ikan ini bakalan hancur di tangan kita guys. Bahkan tadi aku juga bilang sama yang beli, ya semua kayaknya sih apa ya, orangnya nggak terlalu aktif kayak di Facebook itu, nggak terlalu aktif. Tadi dia nanya apakah aku tuh udah lama pelihara cana gitu. Aku bilang sih baru-baru ini sih mau pengen coba pelihara maru. Terus orangnya tuh mungkin sayang banget sama ikan ini sampai dia ngomong kalau bisa bang dipelajarin untuk pelihara cananya, soalnya kasihan ikannya ini bagus gitu, jangan sampai salah treatment. Aku sampai dipesenin gitu loh guys, saking dia sayangnya sama ikan ini. Tapi terpaksa harus dia jual karena dia emang apa ya, kayak udah nggak bisa ngerawat lagi karena sibuk gitu katanya guys. Jadi kita ngambil ini di daerah Kuta, Pantai Kuta Bali guys gitu. Nah setelah itu untuk kelebihannya tadi udah ya, dari harganya yang murah gitu kan, cabungnya banyak, cuman minusnya memang di barnya tipis banget. Di bar itu parah sih sebenarnya. Nggak apa-apa, untuk bar nggak apa-apa, ini kita sudah pakai BTT namanya, tapi aku nggak cocok sama substratnya. Kalau aku sih meskipun BTT Black Tank Treatment, tapi substratnya ini seharusnya sih aku kasihnya pasir malang merah yang nomor 1 lah, atau nomor 2 nggak apa-apa lah. Nomor 1 sebenarnya paling bagus sih, agak kasar jadi pantulan cahaya juga nggak terlalu terang gitu. Nah cuman karena ya udah kayak gini nih, tempatnya udah sempit banget, udah nggak bisa, akhirnya kita ya udah pasrah aja lah gitu guys. Tapi untuk cabung nih lumayan banyak, meskipun wah ini kalau kita ngomongin red sentarum kita nih, wah ya kalau sama ini nggak bisa dibandingin guys. Wah kalau ini banyak banget loh, red sentarum ini banyak banget. Cuman memang jujur kalau untuk red sendiri, jangankan red, yellow aja itu untuk pecah bunganya itu ya, itu lama banget guys. Jadi nggak apa-apa, kita sabar aja. Ini kita geser dulu sedikit lampunya biar kelihatan. Nah wow itu, kalau ini jangan dilawan deh. Tapi kita juga nggak tahu guys, kira-kira red sampit ini bakalan bisa ngalahin si sentarum nggak sih gitu. Tapi kalau bisa sih gila banget sih. Aku pengen banget sih punya apa, red yang ibaratnya ngalahin sentarum itulah. Tapi seenggaknya sekarang udah seneng banget loh, karena kita udah punya sentarum sama barito yang notabene memang beneran kelihatan bedanya guys. Jadi jujur aja aku kalau ditanya, bahkan ya aku pernah nanya bos-bosku, dia bilang, bang apa sih bedanya, aku kan nanya, bang apa sih bedanya red sampit sama barito. Dia tuh langsung aja ngomong, oh, udah dah nggak usah nanya itu sama aku nggak tahu, sama aja sampit sama barito itu sama kalau menurutku. Dia ngomong gitu guys. Memang kalau aku juga kayak gitu, red sampit sama barito itu sama lah, nggak ada bedanya kalau menurutku pribadi guys gitu. Tapi kalau untuk sentarum sendiri nih, kalau sentarumku nih sekarang dikasih kaca nggak terlalu respon guys. Nah dia nggak terlalu respon, tapi kalau dikasih kaca dia ini langsung flaring gitu. Nah untuk sentarum sendiri ini bener-bener beda banget. Dari bodinya beda, dari kepala beda, dan dari apa namanya, bar juga beda banget. Jadi kita untuk membedakan sentarum ini gampang banget guys gitu. Wah itu guys, cabung-cabungnya guys. Jadi itu beda banget, makanya aku senang banget sekarang udah punya 2 maru yang memang notabene bener-bener kelihatan beda lah red. Jadi sentarum sama barito atau sampitnya nggak paham lah. Tadi aku lupa sih juga sebenarnya ini sampit apa atau barito gitu. Tapi yang penting sudah kayak gitu. Dan minusnya ikan ini tuh ini minusnya guys. Nah ini minusnya nih. Kalau dikasih kaca
Gila cuk. Gila cuk. Sumpah gila. Flaring nggak kuncup. Flaring nggak kuncup sumpah cuk. Gila guys. Oh akhirnya kuncup lagi guys. Wah, dia belum settle nih guys. Wah dia diem nih. Jadi minusnya ikan ini itu kalau dikasih kaca dia itu kuncup guys. Tapi nggak masalah. Kita pernah ngalamin 2 kali udah ikan kayak gitu guys, sampai stres kepala kita dulu. Karena dulu tuh jarang banget ada edukasi masalah ikan kuncup. Kalau dikacain tuh jarang banget. Tapi kita sudah pernah ngalamin. Nah ini ikannya. Nah sekarang malah galak guys. Widih. Anjing nggak jadi aku bikin apa namanya? Bikin tutorial caranya biar dia nggak kuncup. Waduh, gila guys. Jadi sebenarnya aku nih tag video yang kedua karena video yang pertama itu aku kayak kurang serk aja tag-tagannya gitu. Makanya aku tag lagi. Wah, ternyata dia udah stabil guys. Waduh. Jadi aku kasih lihat video sebelumnya ya. Nih kalau kita kasih kaca, nah kuncup guys. Nah tapi ini penyakit biasa. Dia kuncup, matanya hitam sama menggosong. Nah kita bakalan lakuin treatment yang akan kita lakukan lah intinya. Tapi kita nggak akan sebutin dulu treatmentnya apa aja karena takutnya dibilang sama orang, aku pernah pakai itu tapi nggak berhasil gitu. Jadi kita buat dulu berhasil di kita guys. Nah lihat, kuncup, bener-bener kuncup guys. Kuncup, aduh, kuncup ikannya kuncup. Cuman kayak gini ini kembali ke mentalnya ikan ya guys ya. Seberapa lama treatmentnya itu kembali ke mentalnya ikan. Kalau mentalnya cepat pulih, cepat bagus ya semua ya cepat gitu. Tapi kalau sulit ya pasti bakalan lama guys gitu. Dan sebenarnya alasan kenapa sih ikan kita tuh kadang kalau flaring kuncup itu ikan di sana itu belum bener-bener stabil mentalnya guys. Satu belum bener stabil. Jadi dia itu galak tapi galaknya itu masih takut-takutan. Makanya ikan kita itu kuncup. Tapi di sana tuh kalian nggak usah terlalu panik. Dulu aku soalnya ngalamin di Andrau itu sekali sama di Red Barito. Yang dulu tuh Red Barito. Wah lihat nih guys, udah normal flaringnya. Widih, rezeki nggak kemana emang. Wih, tapi asli sih tadi kuncup aku hampir stres loh tadi itu. Ya bukan stres gimana ya, karena ya jadi kerjaan aja lagi gitu loh. Seharusnya kita nggak terlalu apa ya, mentingin ikan ini. Jadi kalau aku progres maru itu kan nggak terlalu aku rawat ibaratnya. Niatnya aku tuh kayak gitu. Jadi aku beli ya udah aku kasih makan. Kalau waktunya ganti air ya ganti air. Niatnya aku gitu. Tapi kalau sampai dia kuncup kan akhirnya aku ya progres lah, pelan-pelan dikacain, pelan-pelan. Akhirnya kayak gitu. Tapi ternyata nyatanya udah stabil guys. Aku kasih main-main sebentar, dia udah stabil sekarang. Wah, itu kalian bisa lihat. Ya, aman lah guys. Ternyata kalau gitu. Oke dah, kalau gitu video reviewnya segini aja. Dan memang tadi itu benar-benar kaget banget sih, soalnya ikannya ya kayak gitulah. Aku kira bakalan akan ada konten dimana aku kasih lihat ikanku yang kuncup, setelah itu flaringnya normal. Ternyata nggak ada guys. Ya udah deh kalau gitu, see you di next video, bye bye.